Film berawal di London, di mana Nathan merupakan intelijen pemerintahan. Ia mendapatkan tugas dari Kennecton atasannya karena sebelumnya terdapat kasus mencurigakan atas perdagangan senjata berbahaya yang bisa mengancam keamanan dunia. Kennecton meminta Nathan untuk mengumpulkan agen mata-mata tidak resmi dari pemerintah karena kemungkinan akan banyak korban dalam misinya. Dan dipikiran juga perangkat dihargai sekitar 10 miliar dolar. Salah satu agen rahasia yang terpilih adalah si botak Orson untuk memimpin tim khusus. Kemudian Sarah yang memiliki kecerdasan dalam bidang IT, dan juga JJ terlihat cupu tapi ahli dalam komunikasi, senjata, menyelam, dan bertarung. Tapi di sini Orson kurang percaya dengan Sarah karena sebelumnya Sarah bekerja pada Mike yang merupakan agen pesaingnya. Misi pertama mereka di bandara. Mereka ingin menangkap seorang profesor dan juga pensiunan agen rahasia yang saat ini sedang membawa hard drive di dalam kopernya. Hanya saja beberapa rekan yang membantu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Orson mencurigai ada tim agen yang bergerak secara bersamaan. Di saat itu juga Nathan meyakini kalau tim Mike juga ada dalam misi yang sama. Setelah berhasil menangkap profesor, dalam perjalanan tim Mike datang memblokir jalan. Dengan cepat Nathan menyalin semua data hard drive. Setelah selesai, ia menyerahkannya untuk Mike. Di sini, Sarah mengatakan kalau data hard drive-nya dikunci, jadi lebih baik memberikannya pada pembelinya untuk mengetahui kata sandinya. Di resto, Nathan menyamar sebagai profesor yang mengantar hard drive pada pembeli. Terdeteksi orang tersebut bernama Ben, yang merupakan pengacara Simon, di mana Simon adalah seorang pedagang senjata miliarder tingkat global. Diketahui kalau Simon akan mengadakan pesta di atas kapal. Sebelum menuju ke tempat Simon, tim Orson berencana memaksa seorang bintang film yang bernama Danny Francisco untuk bergabung pada misinya. Karena diketahui kalau Simon sangat terobsesi dengan artis, lebih tepatnya mendapatkan pasangan artis tersebut. Danny awalnya sangat menolak karena ia tahu itu misi sangat berbahaya, tapi Orson mengancam akan menyebarkan video perselingkuhannya pada adik iparnya. Demi menjaga nama baiknya, ia pun terpaksa mengikutinya. Di atas kapal, di mana misi mereka untuk mendekati Simon agar ia bisa menyadap ponselnya. Simon kaget karena tepat di depan matanya ada bintang film yang banyak disukai dunia. Perkenalan awal, Danny mengenalkan Sarah sebagai kekasihnya dan Orson sebagai manajer bisnisnya. Di tengah pembicaraan, Simon mendapatkan telepon, namun sayang handphonenya diberikan pada asistennya. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Sarah secara diam-diam menuju tempat asisten Simon, sedangkan Orson mendatangi seorang yang dicurigai ada mata-mata Mike yang menyamar menjadi pelayan. Di sini, Mike yang menyadari kalau Orson menemui anak buahnya. Ia mencoba menghubunginya, tapi sayang jaringan teleponnya terputus. Tanpa waktu lama, Orson dapat mengalahkannya. Begitu juga Sarah, ia secara diam-diam meletakkan alat kecil di dekat ruang handphone milik Simon berada. Dengan sedikit waktu, JJ berhasil menyadapnya. Setelah misi selesai dalam perjalanan, Nathan dan JJ telah mendengar percakapan Simon dan Alexander terhadap rekannya kalau pembeli menyepakati harga 10 miliar dolar. Hanya saja di sini Simon tetap menjaga kata rahasia pembelinya. Keesokan harinya, Orson mendapatkan misi untuk memasuki rumah Alexander dengan tujuan membobol perangkat komputer milik Alexander. Di sini, Orson memasukkan gas bius ke dalam saluran pipa inti AC. Agar motif mereka tidak diketahui musuh, Orson dengan senang hati mengambil semua berlian mahal milik Alexander dan kekasihnya dengan tujuan kalau musuh hanya dirampok. Setelah mengambil alih fungsi laptop berhasil, ketika Orson ingin keluar, tiba-tiba penjaga keamanan tepat di depannya.
Bukan si botak Jason Statham namanya kalau tidak bisa mengatasi hanya 2 musuh. Kembali berkumpulnya tim Arson. Mereka mendengar percakapan tersangka baru lagi, yaitu Kasim yang berasal dari Turki. Kasim melaporkan pada Simon setelah ia menghubungi Alexander kalau tadi malam tanpa diduga kalau rumah Alex telah dirampok. Di provinsi Antalya, negara Turki, di mana Dani dan Sarah mendapatkan undangan untuk bermain di kediaman rumah Simon. Sementara Orson dan JJ sedang sibuk mematai pergerakan Kasim. Namun sialnya, lagi-lagi Mike berada di sekitaran mereka. Tapi Orson mencurigai dengan koran yang ditinggalkan oleh Kasim. Sementara Sarah diam-diam telah memasuki ruangan kerja Simon dengan tujuan mencari jejak informasi transaksinya. Sedangkan Orson tepat dengan kecurigaannya kalau ada seseorang mengambil kembali koran yang ditinggalkan oleh Kasim. Seperti yang ia lihat kalau Ben Harris, rekan Simon, mengambilnya. Dalam pengejaran, Ben yang sadar telah dibututi. Ia berusaha kabur dan mencoba melaporkan pada Simon kalau Orson manajer Danny adalah mata-mata. Tapi sayang jaringannya telah diblokir oleh JJ. Ben yang sudah mentok berada di atas menara. Ia mencoba melabui security dan memasukkan ponselnya ke dalam kantong security. Ketika Orson telah sampai di atas, ia tak melihat Ben. Terlihat jejak sadapan kalau Harris ada di bawah. Ketika JJ melihat TKP, kalau mayat tersebut bukanlah Ben Harris. Namun tak lama Harris muncul dari belakang dan ingin menjatuhkan Orson. Kali ini yang terjatuh baru benar targetnya. Di hotel, setelah Sarah berhasil meretas komputer Simon, mereka baru mendapatkan jawaban kalau kunci data hard drive merupakan AI di mana sebuah program pertama yang bisa meretas sistem apapun. Program AI ini bisa meretas sistem nuklir milik negara manapun. Ketika diluncurkan, seseorang bisa menyalahkan pihak negara apapun yang dijadikan targetnya. Mulai terungkap kalau Alexander merupakan penjual perangkatnya, sedangkan Simon merupakan perantara pembeli 10 miliar dolar. Begitu juga JJ yang dapat menguraikan teka-teki koran sebelumnya kalau Ben Harris akan dijemput dari perwakilan Alexander di Hotel Amara sekitar jam 9 pagi. Karena mereka sangat menjaga ketat privasi muka, kemungkinan besar mereka tidak mengetahui muka Ben Harris. Di sini, Orson berinisiatif untuk menyamar menjadi Ben Harris sebagai perwakilan dari Simon. Sementara di tempat Simon yang sedang mengadakan pesta bersama Sarah dan Dani, Sarah mendapatkan telepon dari Nathan. Karena Ben Harris telah tewas, dengan jejak rekaman suara Ben, Sarah ditugaskan untuk menirukan suara Ben Harris melalui sistem AI. Setelah selesai, Sarah mengingatkan Dani untuk segera bersiap karena kemungkinan besar rencana mereka akan ketahuan. Di tempat TKP transaksi berada, di sini Orson menghubungi Simon untuk mengkonfirmasi kata sandi uang yang akan ditransfer. Tapi sebelum itu, jelas kalau suara Orson telah dibuat semirip mungkin dengan Ben Harris. Sementara tempat Simon, salah satu anak buahnya menyadari kalau ada seseorang yang meretas jaringan keamanan mereka. Dan tersangkanya tepat berada di komplek mereka. Sedangkan di tempat Orson, setelah konfirmasi kode PIN selesai, salah satu anak buah Alexander yang pernah dipukuli Orson sebelumnya, mereka menyadari siapa sosok Orson. Di saat itu juga JJ dari kejauhan mengatakan kalau penyamaran Orson telah diketahui. Orson pun meminta JJ untuk menembakinya. Begitu juga pasukan helikopter dari udara datang menyerang mereka. Sementara Sarah juga berhasil memblokir transfer 10 miliarnya. Ia pun langsung bergegas keluar. Kali ini Orson yang berusaha kabur namun jalannya dihalangi. Ia pun menyadari lagi-lagi Mike mencoba mengambil alih hasil kerjanya. Mike meminta Orson memberikan perangkat AI-nya, sementara timnya akan mengatasi semua musuhnya. Kali ini Orson tak punya pilihan lain, ia pun menyerahkan perangkatnya.
Di tempat Simon, tim mereka mengkonfirmasi kalau Danny dan Sarah telah meretas jaringan keamanan mereka. Dengan cepat, Simon memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sarah. Di tempat Orson, JJ mengatakan ada yang aneh dengan tindakan Mike karena Mike telah membunuh semua musuhnya. Jadi kemungkinan besar Mike ingin menghilangkan saksinya. Ketika Mike memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Orson, dengan cepat JJ membunuh mereka satu persatu. Orson juga mengambil alih helikopter milik Mike. Ia mendapat informasi dari Nathan kalau saat ini Sarah dalam kejaran musuh. Kembali dalam pengejaran di mana Sarah berusaha melawan balik musuh, beberapa tembakan dapat mengalahkan satu mobil lawan. Hingga tak lama, Orson pun telah datang tepat di atasnya. Setelah penyelamatan selesai, Nathan mengatakan kalau Mike tidak bekerja pada departemen pemerintahan manapun. Jadi bisa dipastikan ia bekerja sendiri. Di sini dengan cepat Orson memutuskan kembali ke tempat Simon. Tim mereka yang kaget tak percaya karena mereka baru saja membunuh semua anak buahnya Simon. Kini harus kembali pada Simon. Namun Orson memiliki rencana sendiri yang membuat Simon tak akan bisa menolaknya. Sesampai di tempat Simon, di sini Simon merasa kecewa. Tepat di satu sisi ia salut karena ia bisa masuk perangkap jenius tim Orson dengan menggunakan Danny sebagai bintang film papan atas dan juga kekasihnya Sarah. Tapi ia tetap jatuh hati dengan Sarah. Namun ada satu kecacatan dalam misi itu karena Mike berhasil mengambil alih pencapaian Orson dan sudah pasti komisi dirinya juga ikut hilang bersama Mike. Tapi Sarah menegaskan kalau Simon tidak akan kehilangan komisinya, reputasinya, bahkan akan dibebaskan dari hukuman. Tapi dengan syarat komisi tersebut akan disumbangkan ke rumah amal yatim piatu. Karena Simon memiliki kepribadian yang baik terhadap setiap rumah yatim piatu, ia pun menyetujuinya. Orson meminta siapa pembeli AI-nya. Asisten Simon mengatakan kalau pembelinya adalah Arnold dan Trent yang pernah mereka temui di atas kapal. Tujuannya adalah ia menggunakan program AI dengan menghubungkan konsep satelit. Setelah itu, mereka berencana akan meretas semua sistem perbankan dunia. Malamnya, sesuai misi, Simon dan Danny datang ke tempat Arnold dan Trent, sementara tim Orson akan membantai semua anak buah Arnold. Di bawah menara, beberapa musuh telah dihabisi tim Orson. Sementara di atas menara, Simon dan Danny telah berada di tempat Arnold. Di sini, Simon mengungkapkan kekecewaannya karena ia tak mendapatkan komisinya. Tapi bagi Arnold, Mike lah yang telah memenangkan akhirnya. Tapi Simon membantah kalau tugasnya menjadi pewadah dan itu telah dilakukannya. Simon dengan tegas mengatakan, kalian pemain baru dalam hal ini. Harusnya kalian tahu kenapa orang hebat tingkat global tak pernah mengkhianati dirinya dalam hal pembayaran komisi. Salah satu contohnya seperti ini. Ia memohon untuk semua orang yang ada di atas menara untuk melihat apa yang akan terjadi di luar menara dalam hitungan 3 detik. 3, 2, 1. Simon juga membagikan beberapa kertas, di mana kertas tersebut merupakan alamat orang tua Trent dan kekasih Arnold. Simon mengancam, jika dalam hitungan 5 menit Arnold tidak mentransfer komisinya, ia akan meledakkan berdasarkan alamat tersebut. Setelah itu, ia pun bergegas pergi. Sementara Orson telah berhasil memasuki ke dalam menara dan menghabisi semua pengawal keamanan. Sedangkan di atas menara, Arnold dan Trent dengan kondisi ketakutan, mereka pun langsung segera mentransfer komisi milik Simon. Tapi di sisi Mike yang tidak terima karena komisinya dibatalkan, adu tembak pun terjadi. Ketika Orson telah sampai di atas menara, ternyata ada satu pun mereka yang selamat. Orson juga menemukan perangkat AI-nya. Namun dari sisi kamera drone, Sarah mengatakan ada Mike di belakangnya.
Mike meminta koper AI-nya, tapi Orson malah menghantamnya dan membuatnya pingsan. Film ini pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi. Swear I won't Tetap forget stay tune. this. Why See do you I next time. regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed.